Kyai Yosodipuro I, Pujangga Serbabisa dari Surakarta. Karya-karya Raden Ngabei Yosodipuro I sudah banyak yang menjadi bahan tayangan di BK Almari Channel. Antara lain, Babad Giyanti, yang telah kami buatkan audiobooknya sampai tamat. Juga serat-serat menak yang telah kami kerjakan sampai buku kedua. Kemudian ada serat Paniti Sastro yang telah kami rintis kajiannya di channel ini. Mungkin di antara para penggemar channel ini ada yang belum mengenal Kyai Yosodipuro secara pribadi. Melalui tayangan ini kami ingin memperkenalkan sosok yang telah banyak kita ambil ilmunya, Raden Ngabei Yosodipuro I. Materi dalam tayangan ini diambil dari sebuah buku klasik yang khusus membahas kehidupan beliau, berjudul Tus Pajang, yang dikeluarkan Komite Yosodipuran. Terlahir dengan nama Bagus Banjar, Yosodipuro I bukan anak sembarang orang. Ayahnya adalah seorang bupati jaksa di Pengging bernama Raden Tumenggung Padmonagoro, yang menjabat pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono I. Ibu Yosodipuro I bernama Maryam, putra dari Khalifah Caripu, seorang ulama mumpuni di Pengging. Dalam keadaan berkalung usus, bayi Yosodipuro I lahir pada hari Jumat Pahing, bulan Sapar, tahun Cimakir 1654, jam 5.30 pagi. Bayi itu kemudian diberi nama Bagus Banjar oleh sang ayah, juga dipanggil Joko Subuh, karena lahir di waktu pagi. Adapun sang kakek memberinya nama Cenal Ngalim. Pada waktu kelahiran Bagus Banjar, Raden Tumenggung Padmonagoro sedang ketamuan seorang ulama dari Bagelen, bernama Kyai Onggomoyo. Sang Kyai sempat menunggui sampai beberapa hari. Ketika akan pulang, Kyai Onggomoyo berpesan, kelak jika Bagus Banjar sudah waktunya menuntut ilmu, agar dikirim ke Bagelen untuk berguru kepadanya. Pesan Kyai Onggomoyo itu dipenuhi Raden Padmonagoro. Ketika Bagus Banjar berusia 8 tahun, sang ayah mengantarkannya ke Bagelen. Di tempat Kyai Onggomoyo, Bagus Banjar belajar membaca dan menulis huruf Jawa dan huruf Arab. Juga belajar membaca Al-Quran dan menjalankan syariat Nabi. Di Bagelen, Bagus Banjar belajar kepada Kyai Onggomoyo sampai 5 tahun lamanya. Ketika pulang, usia Bagus Banjar sudah 14 tahun. Pada waktu itu bersamaan dengan peristiwa Geger Pacino. Pada saat Bagus Banjar pulang dari Bagelen, Sunan Pakubuwono II sedang bersiap menyerang Keraton Kartosuro dengan bantuan pasukan Ponorogo. Sewaktu Sunan Pakubuwono sedang berada di Kenteng, Bagus Banjar dibawa menghadap. Sang Sunan menerima pengabdian Bagus Banjar dan menempatkannya sebagai prajurit Nameng Jojo. Dia diberi nama Kudo Pangawe, dengan tugas membawa pusaka sang raja yang bernama Kyai Cokro. Setelah diterima sebagai abdi keraton, Bagus Banjar kelihatan tekun bekerja. Bakatnya mulai kelihatan, yakni di bidang sastra. Maka Bagus Banjar kemudian diikutkan kepada Pangeran Wijil, pujangga di Kadipaten saat itu. Bakat Kyai Yosodipuro semakin moncer dan sering dipanggil dengan sebutan pujangga muda. Bersama Pangeran Wijil, Kyai Yosodipuro juga terlibat dalam kepindahan keraton dari Kartosuro ke Surakarta. Pada waktu itu, Pangeran Wijil mendapat tugas untuk meneliti keadaan desa Solo yang akan menjadi bakal keraton. Pangeran Wijil kemudian mengajak Kyai Yosodipuro untuk bersemedi di tempat bakal keraton selama 7 hari. Atas petunjuk Pangeran Wijil pula, kemudian Kyai Yosodipuro tinggal di Kedungkol, tempat yang disebut-sebut membuat orang yang tinggal di situ akan hidup sejahtera. Kyai Yosodipuro juga terlibat dalam pengukuran bakal keraton. Pada waktu itu, panitia pembangunan keraton baru dipimpin Mayor Hohendorp, Adipati Pringgoloyo dan Adipati Sindurjo. Kyai Yosodipuro bertugas mengukur bersama Pangeran Wijil, Khalifah Buyut, dan Kyai Tohjoyo. Setelah keraton berpindah ke Surakarta, Kyai Yosodipuro tinggal di Kedungkol, sesuai petunjuk Pangeran Wijil. Selama mengabdi di Keraton Surakarta, karir Kyai Yosodipuro mentok sebagai kaliwon di Kadipaten.
Walau demikian, Kyai Yasodipuro termasuk punggawa senior yang seringkali dapat mengatasi kesulitan yang menimpa keraton. Berikut ini adalah kiprah Kyai Yasodipuro di luar karya-karya kepujanggaannya. Pada satu masa, Sultan Jogja berkehendak menikahkan putra mahkota dengan salah seorang putri Sunan Pakubuwono III yang bernama Raden Ajeng Sentul. Namun Sunan Pakubuwono III tidak menyambut keinginan Sultan tersebut. Walau demikian, Sunan selalu menghindar dengan cara halus. Lama-lama Sultan tahu bahwa sang keponakan menolak, lalu menjatuhkan prasopo. Barang siapa yang menjadi suami Raden Ajeng Sentul, maka dia menjadi musuh Kesultanan Yogyakarta. Sampai lama orang tidak mau melamar Raden Ajeng Sentul karena takut dengan ucapan Sultan. Sunan lalu meminta saran kepada Kyai Yasodipuro. Kyai Yasodipuro menyarankan agar menikahkan Raden Ajeng Sentul dengan putra Pangeran Adiwijoyo yang syahid di Kali Abu. Dengan demikian Sultan tidak akan marah mengingat jasa-jasa ayahnya dulu yang gugur di pihak Sultan. Raja Pakubuwono III setuju, tetapi waktu itu putra-putra Pangeran Adiwijoyo sengaja bersembunyi sehingga sulit ditemukan. Lalu di mana mencarinya? Kyai Yasodipuro mengatakan bahwa kebetulan menantu Kyai Yasodipuro adalah putra Pangeran Adiwijoyo, bernama Raden Sumowijoyo. Kyai Yasodipuro tidak keberatan jika anaknya diceraikan agar Raden Sumowijoyo dapat menikah dengan Raden Ajeng Sentul. Sang raja akhirnya menyetujui. Bahkan saudara Raden Sumowijoyo yang bernama Sumodiwiryo yang tinggal di Ponorogo juga dinikahkan dengan putri Sunan yang lain. Sultan Yogya yang semula marah menjadi reda kemarahannya, bahkan sangat berterima kasih kepada Sunan karena dapat menemukan putra Pangeran Adiwijoyo dan memuliakannya. Ada peristiwa yang terjadi sebelum Raden Ajeng Sentul dinikahi Raden Sumowijoyo. Seorang pangeran dari Yogya bernama Singosari yang karena mengetahui Sultan kecewa kepada Sunan Pakubuwono III lalu bermaksud menculik Raden Ajeng Sentul. Pangeran Singosari lalu menyusup ke Kaputren dan berhasil menemukan peraduan Raden Ajeng Sentul. Punggawa yang berjaga waktu itu Ki Tumenggung Kartonagoro dibantu Kaliwon Kyai Yasodipuro I. Keduanya melihat ada tanda-tanda orang masuk, lalu mendatangi peraduan Raden Ajeng Sentul. Setelah duel beberapa saat, akhirnya keduanya dapat menangkap si penyusup yang ternyata Pangeran Singosari. Atas perintah Sunan Pakubuwono III, Pangeran Singosari dikembalikan ke Jogja. Kelak Pangeran Singosari berguru kepada Kyai Yasodipuro I. Dan karena cintanya kepada sang guru, Pangeran Singosari sampai berpesan, minta kelak jika meninggal dimakamkan dekat dengan makam Kyai Yasodipuro I. Kyai Yasodipuro selain mahir dalam sastra tulisan juga cakap dalam bicara. Kyai sering ditugaskan untuk melakukan negosiasi atau tugas diplomasi karena keluasan dalam bicaranya. Kecakapan bicara Kyai Yasodipuro telah berhasil mengurai banyak persoalan rumit yang terjadi, seperti pada saat peristiwa Pakepung, ketika Keraton Surakarta dikepung oleh 3 pasukan, Kumpeni, pasukan Yogya, dan pasukan Mangkunagaran. Mengenai persoalan ini dapat Anda simak dalam tayangan kami berjudul Peristiwa Pakepung. Kyai Yasodipuro juga dapat meredakan kekecewaan Kumpeni saat pengangkatan Ki Mangkuyuda sebagai Bupati Panumping hampir batal. Juga saat terjadi salah paham perihal penunjukan putra mahkota di Mangkunagaran, dan lain-lain. Ini menjadi bukti bahwa selain mahir dalam susastra, Kyai Yasodipuro juga merupakan punggawa yang serba bisa. Selama mengabdi di keraton, Kyai Yasodipuro menjadi carik atau juru tulis. Tugasnya banyak berkaitan dengan administrasi semacam pembukuan, surat menyurat, dan lain sebagainya. Namun Kyai Yasodipuro banyak mendapat tugas sampingan berupa menerjemahkan karya-karya sastra lama dari bahasa Jawa kuno, seperti Bharatayuddha, Serat Romo, Arjuna Wiwaha, Dewaruci, dan lain-lain. Karya-karya tersebut sudah tidak bisa dipahami kalangan awam, karena semakin jarang orang yang menguasai bahasa Jawa kuno. Oleh Kyai Yasodipuro kemudian diterjemahkan sehingga dapat dibaca orang-orang di zaman itu.
Selain karya-karya terjemahan, Kyai Yasodipuro juga menulis karya sendiri, yakni antara lain Babad Giyanti, Serat Cebulek, Serat Pasinden Bedoyo, dan yang tak kalah monumental adalah Serat Menak sejumlah 24 seri. Terakhir, Kyai Yasodipuro mempunyai beberapa nama alias atau sebutan. Yang pertama, Tus Pajang. Sebutan Tus Pajang diberikan oleh Sunan Pakubuwono III karena Kyai Yasodipuro masih keturunan Sultan Pajang Hadiwijoyo yang semuanya lewat jalur laki-laki. Jadi dianggap masih kental darah Pajangnya. Yang kedua, Ngabei Pasliun, dari kata postilion yang artinya kurir. Diberi sebutan demikian karena Kyai Yasodipuro sering disuruh menjadi perantara keperluan keraton kepada kumpeni, dan sebaliknya. Jika kumpeni punya keperluan, mereka menghubungi Kyai Yasodipuro. Demikian riwayat singkat Raden Ngabei Yasodipuro I. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat.